Sahabat Turisina, perkenalkan saya Agustina Majini. Pada hari ini kita akan diajak berkunjung ke suatu tempat misi yang berada di kota Roma. Ini adalah episode kedua kita yang bertema kunjungan ke tempat misi. Tempat yang akan kita kunjungi adalah rumah dan karya dari para suster misionaris Klaris. Karya para suster misionaris Klaris ini sangat menarik. Salah satunya mereka memiliki rumah penginapan bagi para peziarah. Jadi nanti bisa kita kunjungi, bisa kita lihat seperti apa rumah penginapan bagi para peziarah yang sudah disiapkan oleh para suster misionaris Klaris. Baiklah, sudah bersama saya Suster Maria Veronica Indah Wulandari MC. Wah, namanya panjang. Tapi biasanya nanti saya panggil dengan panggilan Suster Vero. Ya, beliau adalah saat ini sebagai misionaris yang berkarya di kota Roma. Halo Suster Vero, apa kabar? Halo Tina. Kabar baik, begitu juga harapan saya, semoga Tina selalu sehat dan ceria selalu. Ya, saat ini yang paling utama adalah sehat ya, Suster ya. Itu yang kita mohon selalu. Iya, sudah setahun lebih ini kita selalu mendengar berita-berita tentang pandemi yang tidak pernah kita ketahui di mana selesainya, tapi kita selalu semangat. Selalu semangat dan berharap. Iya. Ini sebenarnya sudah lama kita kenal ya, Suster Vero ya. Sudah lebih dari 10 hampir tahun. 10 tahun ya, lebih 10 tahun lebih. Sejak tahun 2006 ya, Tina, 2006. Oh masih iya, saya. Suster malah masih ingat saya sudah lama nih ya. Tetapi akhirnya kita bisa buat tayangan bersama ini Gara-gara pandemi. Akhirnya kita bisa buat tayangan bersama. Ya, meskipun saya sudah kenal Suster Vero, tetapi sahabat Turisina tentunya siapa sih Suster Vero begitu. Jadi pertanyaannya adalah, nah ini bisa Suster Vero menjelaskan sedikit latar belakang keluarga, dari mana aslinya? Setahu saya orang Surabaya, betul ya? Surabaya. Betul. Oke. Ayo silakan cerita dulu. Iya, saya Suster Veronica, yang namanya katanya Mbak Tina begitu panjang, memang panjang nama baptis dan nama yang diberikan oleh orang tua saya. Saya berasal dari Surabaya sebagai anak tertua dan saat ini saya bertugas di Roma untuk kedua kalinya. Jadi sebetulnya saya sudah bertugas di Roma ketika saya masih menjadi suster junior, suster muda ketika itu 31 tahun yang lalu, dan sekarang sudah bukan suster muda lagi. Bertugas yang kedua kalinya di kota Roma ini. Tetapi tetap meskipun tidak muda lagi, tetap kelihatan muda, Suster. Itu semangat dan jiwa harus selalu muda ya. Ya, nanti harus bagikan resepnya itu, Suster ya. Ngomong-ngomong, Suster, sebentar ini kita sahabat Turisina ini ada banyak yang dari Surabaya loh. Jadi bisa nanti hai dengan teman-teman yang dari Surabaya. Iya, beberapa sudah kenal Mbak Tina. Waktu sebelum Anda kenal Mbak Tina, saya sudah kenal duluan. Jadi Turisina juga mulai dikenal nih di Surabaya. Dan semoga juga semakin mengembangkan sayapnya di tempat lain di tanah air. Oke, amin. Suster, tadi kan sudah cerita asal Surabaya dari keluarga besar ya, keluarga 4 bersaudara, Suster ya. Ya, saya 4 perempuan semua.
Saya Wow, perempuan. ya Oke. 4 perempuan. Oke. Dulu Eh, dari kecil apa suster tuh sudah bercita-cita menjadi seorang suster sih? Saya ini berasal dari keluarga mix ya, dalam arti bahwa ibu saya Katolik, bapak saya Muslim. Sebetulnya saya tidak hanya 4 bersaudara, tapi saya 7 bersaudara. Dari ibu saya Oke. sendiri, Katolik, kami berempat perempuan semua, tapi saya juga punya adik lain dari ibu saya kedua, ibu saya masih di Surabaya, sekarang dalam sakit karena usia ya, bapak sudah tidak ada, dan ibu saya yang kedua yang saya juga mencintai dia sebagai ibu juga sudah dipanggil Tuhan lama sekali, beberapa tahun yang lalu. Iya. Uh, saya sendiri dididik secara Katolik oleh ibu saya yang Katolik sejak kecil, dan saya juga menikmati pendidikan Katolik juga. Oh. Terus memang dari kecil sudah kepingin jadi suster kah? Atau Memang saya juga bersyukur kepada bapak saya ya, meskipun beliau Muslim memberikan kebebasan untuk untuk mengimani Tuhan dalam caranya masing-masing, dan saya juga bersyukur atas rahmat iman yang diberikan oleh ibu saya. Jadi panggilan saya itu sebetulnya lahir bersamaan dengan ketika saya mulai memulai memiliki kemampuan untuk berelasi sosial dengan lebih berkualitas. Artinya ketika saya masa remaja saya mulai tertarik dengan tokoh-tokoh kemanusiaan. Di antaranya ketika itu adalah Madre Teresa dari Kalkuta. Sehingga saya berkata, kalau saya ini satu kali hidup, mengapa tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Dan saya memang sejak kecil suka sekali berdoa, yang namanya ke gereja tuh suka. Sampai dijuluki oleh teman-teman saya, oh mau jadi suster ya, padahal pada waktu itu juga belum tahu juga ya. Dan akhirnya memang cinta saya kepada Yesus saya akui terpupuk sejak remaja sampai saat ini. oh, jadi kalau ini sahabat turisinya, kalau yang punya anak atau yang masih remaja ingin lebih mencintai Yesus harus rajin-rajin ke gereja ini ya. Dan juga di rumah berdoa bersama. Saya dulu Oh, selalu dengan adik-adik, ayo jam 12 malam kita berdoa rosario, karena saya senang belajar, termasuk juga adik saya jam 12 malam, di antara tengah belajar kami berdoa bersama. Itu selalu saya ingat, dan betul kebiasaan seperti itu membawa hasil tersendiri bagi pembentukan pribadi dan iman kita ya. oke, luar biasa. Vero. Enggak juga, itu rahmat Tuhan ya. Ya. Terus kok bisa bergabung ke Misionaris Klaris, itu kisahnya bagaimana, Suster Vero? Ya karena paroki kami ada suster satu-satunya ketika itu, ya suster misionaris Klaris. Jadi keluarga saya mengenal suster-suster sejak saya masih SD ya. Lalu suster rumah orang tua saya, meskipun bapak itu Muslim, dipinjam oleh gereja untuk memberi pelajaran agama untuk orang-orang sekitar. Jadi hubungan kami dengan suster misionaris Klaris itu jauh sebelum saya sendiri tidak tahu bahwa kelak saya akan bergabung dengan mereka juga. Oh, Gitu. jadi memang sudah cukup lama ya ada Misionaris Klaris di tempat suster itu ya? Oh, Ya, sejak tahun 69 oh sejak 1969. di Surabaya sih. Iya. Tadi Suster Vero kan sudah menyebutkan ini adalah misi yang kedua kali ke kota Roma, toh dulu pertama kali pernah datang ke Roma waktu masih kinyis-kinyis. Baru kaul ya, kita itu baru kaul pertama. Semangatnya masih menggebu-gebu besar sekali. Ya, kalau boleh tahu misi atau karya Suster Vero sebelum yang kedua kali ini sudah bertugas kemana saja? Ya, ketika itu saya ketika masih profes muda, kaul sementara, saya untuk pertama kalinya ketika itu saya diutus untuk studi di Roma. Setelah studi Roma, saya diminta untuk mengajar di novisiat di Meksiko. Sekitar 1 jam dari Mexico City yang namanya Cuernavaca. Di situ saya 1 tahun tinggal di
di Amerika Latin, di Meksiko. Setelah itu kembali ke Indonesia, saya bertugas lagi, bukan bidang saya, tetapi bagi misionaris itu tidak tergantung bidangnya. Yang penting adalah di mana Tuhan meminta dan di situ hati saya berada, gitu kan. Jadi saya berada di rumah sakit ya, di rumah sakit 5 tahun kerasulan kami. Kita memiliki satu rumah sakit kecil Santa Clara di Madiun. Setelah itu sambil mengajar juga di STKIP Widya Yuwana Madiun, berbagi sedikit ilmu yang pernah saya pelajari di Roma, kemudian menjadi Magister Novis, lalu menjadi provinsial 10 tahun di Surabaya, lalu saya terpilih menjadi anggota Dewan Jenderal saat ini. Saat ini saya di Roma, yang sebetulnya sudah habis tahun ini masa bakti saya, tapi karena pandemi kita tidak bisa membuat melakukan rapat Capital General untuk pemilihan jenderal dan dewannya karena pandemi, maka saya agak diundur ini, entah sampai beberapa bulan lagi. Lebih lama lebih baik, jadi bisa menemani saya terus di Roma. Siap. Jadi sahabat Turisina, Suster Vero ini sekarang bermisi di kota Roma dan beliau menjabat sebagai asisten jenderal dan tentu saja tinggalnya di rumah jeneralat, betul ya, Suster ya? Ya. Jadi ada sedikit video nanti kita lihat. Di mana rumah jeneralat misionaris Klaris ini. Kita lihat dulu video yang sudah disiapkan oleh Suster Vero. Mari. Ini adalah Via Salaria dengan bus publik nomor 135 dari Tiburtina bisa mengantar Anda sampai ke rumah jeneralat kami. Jadi ini adalah Via Salaria menuju keluar Roma. Nanti akan saya lanjutkan di mana Anda bisa berhenti dan nanti melihat rumah kami dari luar. Di Via Salaria Anda akan menemukan satu airport militer yang ada di sebelah kiri ini. Nah, dari sini nanti akan menemukan satu hotel yang namanya Hotel Romulus. Ada Hotel Romulus namanya, agak di depan kami. Kalau sudah menemukan Hotel Romulus yang ada di sebelah kiri, Anda bisa menekan tombol dari bis, dan ketika bis berhenti, Anda berhenti di sebelah kanan, lalu nanti menyeberang, sudah sampai di rumah kami. Jadi di depan saya sebentar lagi akan nampak yang namanya Hotel Romulus di sebelah kiri. Nah, di depan sana ada tulisan Hotel Romulus. Saya berbesar, nah, itu dia yang warna coklat itu. Ini adalah Hotel Romulus. Dan ketika Anda melihat melewati Hotel Romulus, tekanlah tombol dari bis, maka bis akan berhenti di pemberhentian yang tepat ada di depan rumah biara, rumah jenderal kami. Dari sini sudah bisa kelihatan rumah yang ada atap coklat itu di depan itu adalah rumah kami yang seperti sangkar burung itu. Seperti sangkar burung yang sebelah kiri ini, itu adalah rumah biara, rumah jenderal atau rumah pusat misionaris Klaris di seluruh dunia. Ini kita sudah mendekati rumah biara kami yang ada atapnya itu, yang kelihatan 2 atap, itulah rumah kami. Nah, di depan itu ada pemberhentian bis. Nah, itu
disinilah kita berhenti. Nah itu persis berhenti dan stop. Inilah rumah kami. Ini rumah kami, tepat di atas bukit kecil itulah ditemukan rumah jenderal kami. Via Salaria ini adalah salah satu jalan kuno di Roma. Kita lihat kecepatan mobil-mobil itu begitu tinggi karena ini adalah pintu keluar Roma. Nah, sekarang saya akan menunjukkan pada Anda di mana rumah kami. Ini ada di situ, nanti kita lihat patung Bunda Maria Guadalupe berwarna putih yang menjadi identitas dari rumah ini. Itu ada kecil ya, nggak terlalu kelihatan. Oke, kita naik. Inilah sedikit naik jalannya. Ini sudah hampir musim semi, makanya sudah agak ada warna hijau. Nah, ini. Lalu kita belok ke kiri. Itu sudah kita temukan rumah kami, rumah Jenderal Misionaris Claris di bagian utara kota Roma. Nah, ini kita sudah memasuki rumah jenderal kami. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut ke depan. Nah, itu dia rumah kami, rumah jenderal kami. Ini dari sini bisa nampak kupula dari Basilik Santo Petrus. Nah, ini adalah pintu masuk rumah kami. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Nah, baiklah, tadi sudah kita lihat perjalanan Suster Vero. Kalau tidak salah disebutkan dari stasiun Tiburtina, ya, betul Suster Vero ya? Iya. Ada 2 stasiun yang penting yang besar yaitu Termini dan Tiburtina. Iya, jadi di kota Roma itu ada 2 stasiun utama, yaitu stasiun Termini dan stasiun Tiburtina. Nah, kalau akan ke rumah Generalat Misionaris Claris itu bisa dimulai dari stasiun Tiburtina, dan tadi disebutkan kita bisa mengambil bis nomor 135, betul ya? Dan sudah ditunjukkan tadi kurang lebih harus berhenti di mana, harus nyebrang di mana. Kalau tidak salah Suster Vero, rumah Generalat, rumah pimpinan ini disebut juga dengan kasita. Maksudnya apa itu kasita? Ya, itu dari bahasa Spanyol kami sebut kasita, dan banyak orang mengenalnya juga, kita ke kasita, artinya rumah yang kita cintai ya. Orang Spanyol sukanya memakai diminutivo, no? Artinya bahwa sesuatu kalau mengesankan itu diberi penekanan tertentu. Casa artinya rumah seperti Itali juga ya. Kasita berarti rumah yang dicintai gitu. Namanya kasita. Oke. Jadi itu istilahnya panggilan dari para suster misionaris kalau ke kasita itu ke rumah yang sangat dicintai gitu ya. Iya, karena di sini sebagai simbol dari persatuan kami dari 16 negara di mana kami berada ya, pusat dari para suster misionaris Claris. Oke. Tadi di depan pintu rumah ada patung ya, Suster ya. Itu patung Ibu Beata Maria Ines ya, diletakkan di depan rumah, sepertinya itu untuk menyambut semua para misionaris yang bermisi di kota Roma begitu ya. Ya, untuk menyambut kita selalu welcome untuk semua misionaris dan siapa saja yang berkunjung, karena rumah ini jadinya menjadi rumah untuk semua ya, karena di sini ada makam Beata Maria Ines. Oke. Kalau boleh tahu Suster, ada berapa sih suster misionaris yang tinggal di kasita itu tadi? Biasanya kami tidak lebih dari 18 ya, karena kadang-kadang ada suster yang dari misi mana datang ke sini, jadi yang pasti kami di sini sekitar 18 orang, tetapi kadang-kala itu tadi untuk rumah transit, untuk urusan-urusan dengan generalat, jadi
ya bisa lebih dari 18 tapi yang tetap 18 kami di sini, yaitu anggota Dewan General, suster-suster muda yang bekerja dan juga studi di sini, karena Roma selalu kami jadikan pusat studi para suster dari seluruh dunia. Oh, Ya. jadi masih tetap harus belajar ya, suster ya? Ya seperti saya sudah tua pun masih belajar nih. Tetap semangat. Oke, lalu yang suster dari Indonesia ada berapa? Suster Untuk saat Vero? ini cuma saya ya, untuk saat ini cuma saya. Seperti Ah, kita ketahui ada suster Indonesia yang dulu lama di sini dan akhirnya dia dipanggil Tuhan di kota abadi ini, maka makamnya ada di Roma. Suster Cecilia oh, Rizky, mungkin banyak dari antara kita kenal beliau. iya, saya juga secara pribadi kenal nih dengan Iya, suster betul. Cecilia Rizky ya. Jadi Iya. lagu-lagunya cukup Iya. mengesankan. Yang ya 2 minggu yang lalu, suster Vero, kita menayangkan Salib kecil ya. tema salib ya, salib Yesus, tetapi Iya. diselipi dengan lagu salib kecil. Katanya membuat banyak orang menangis. Lagu itu terinspirasi ketika dia adorasi di depan salib. Nanti saya tunjukkan salib itu yang ada di rumah pusat ini, di Kasita ini, terinspirasi oleh salib itu dan dia membuat lagu yang begitu indah itu. Sebagai satu sepertinya ya, setelah kami tahu seperti satu persiapan untuk pertemuan definitifnya dengan Iya, Tuhan. iya. Indah sekali. Oh, iya. Yang saya terkesan dengan suster Sisil ini adalah meskipun sakit ya, tapi tidak tampak menderita gitu ya, tetap sukacita, tetap bersemangat. Itu suatu kenangan yang tidak pernah saya lupakan ya. Jadi Iya. kita nggak pernah melihat dia tidak tersenyum, itu tidak pernah. Selalu tersenyum, selalu tidak pernah mengeluh apapun. Jadi kita juga nggak ngerti kalau sedang sakit sebetulnya. Ya karena memang pendiri kami memang mengajarkan spiritualitas kami menjadi misionaris bahkan dari atas tempat tidur. Artinya ketika sakit sudah tidak bisa apa-apa seperti yang diteladankan oleh Beata Maria ini sendiri. Saya mau ambil bagian dalam penyelamatan jiwa-jiwa dengan kondisi di atas tempat tidur yang sudah lemah dan tidak bisa apa-apa. Seperti Suster Luar pun biasa. mengalami hal itu. Ya. Hal yang sama ya, sebagai contoh bagi kita semua ya. Jadi sahabat Turisina, meskipun sedang sakit, meskipun tampak sedang menderita, jangan lupakan bahwa penderitaan itu bisa dipersembahkan untuk mendoakan jiwa-jiwa. Jadi ini sesuatu yang bisa kita hayati dalam hidup kita. Nah, selanjutnya nih, tadi kan kita sudah menanyakan ada berapa jumlah suster misionaris yang ada di rumah Kasita itu. Suster Vero sudah menyiapkan suatu cuplikan bagaimana kedatangan para misi ini disambut dengan sukacita oleh para teman-teman misionaris lainnya. Kita ikuti dulu tayangan video ini. Cuando
adalah kebiasaan kami bagi suster yang datang dari misi ke rumah pusat kami di Roma. Di situ ada Madre Jenderal, Madre Jenderal yang selalu menyambut kedatangan para suster misionaris, dan kebiasaan kami menyambut dengan gembira, dengan nyanyian, dan selalu dengan rangkaian bunga untuk bersyukur kepada Tuhan atas karunia suster sebagai misionaris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita janji nostalgia. Wow, seru sekali tadi ya, datang langsung disambut dengan lagu, dengan bunga. Luar biasa itu, tampak gembira, ceria sekali. Apa namanya? Lagunya itu berbahasa apa, Suster? Saya tadi mendengarkan tapi kok nggak mengerti apa itu bahasanya. Ya, bahasa resmi kami dalam tarekat, dalam kongregasi adalah bahasa Spanyol, karena memang tarekat dilahirkan di Meksiko. Kita tahu Amerika Latin semua berbahasa Spanyol kecuali Brasil bahasa Portugis ya. Dan memang pendiri kami mengajarkan kerasulan senyum, maka kami selalu menghayati kehidupan ini dengan bersyukur dan kegembiraan. Apalagi menyambut suster yang baru datang dari misi, kami beri apresiasi dan kasih. Bahasa sehari-hari jadi yang digunakan bahasa Spanyol ya, Suster? Iya, bahasa Spanyol. Kecuali kalau kita berada di negara-negara yang berbahasa Inggris ya tentunya. Kami berbahasa Inggris Indonesia, tergantung di mana kita berada. Tetapi ketika kita berkumpul bersama rapat-rapat internasional, kami memakai bahasa Spanyol dan diharapkan banyak MC yang berbahasa Spanyol. Terus meskipun di Italia, bahasa sehari-hari juga tetap bahasa Spanyol, begitu kan? Karena kebanyakan dari suster-suster kami adalah suster-suster dari Amerika Latin. Jadi kalau ada tamu saja kita berbicara bahasa Itali, rasanya jarang-jarang bahasa Itali, atau ketika kita berada di kampus atau di gereja kita berbahasa Itali. Tapi antar kita rasanya seperti kalau kita tahu bahasa lain tetapi kita sama-sama dari Indonesia, cenderungnya berbicara bahasa Indonesia. Begitu juga dengan kami yang dari suster Amerika Latin, akhirnya kami juga yang keluar bahasa Spanyol ya. Bahasa Spanyol. Gitu. Oke. Omong-omong, berapa bahasa itu yang Suster Vero kuasai? Nggak bisa disebutin sih. Karena pasti bisa bahasa Spanyol, bahasa Itali, lalu bahasa Jawa masih ada kan? Jawa Surabayaan ya. Jadi bahasa dialek masih punya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, Suster. Portugal bisa juga nggak bahasa Portugis? Kalau bahasa Portugis untuk kita yang berbahasa Spanyol itu hampir 80% kita bisa, dia berbicara bahasa Portugis, yang menjawab bahasa Spanyol, dan dia menjawab lagi bahasa Portugis, itu sudah biasa. Jadi kami bisa hampir memahami bahasa Portugis, hampir serupa ya, hampir mirip-mirip, karena sebetulnya kan juga Portugis Spanyol punya hubungan kekeluargaan, dalam arti dalam masa-masa kerajaan dulu masih bagian, masih erat hubungan kulturnya lah gitu ya. Nah, kadang-kadang berbahasa itu kan juga berpengaruh dengan cara kita berpikir ya. Terus seringkali saya pribadi mengalami, nggak tahu kalau Suster Vero mengalami tidak, karena ada beberapa bahasa itu lidah dengan pikiran itu sering nggak sama. Iya, itu betul. Ya terjadi juga ya, Suster ya. Jadi tergigit-gigit ya, di konsep munculnya bahasa Jawa, tetapi ngomongnya bahasa Itali, jadi ketemu memang. apalagi Suster dengan bahasa Spanyol, terus bahasa Itali, lalu ketemu orang Indonesia, nah itu jadi bisa berpelit-pelit gitu. Tetapi sahabat Turisina, artinya apa? Artinya bahwa kita semua itu harus bisa menguasai banyak bahasa, semakin banyak bahasa itu semakin baik. Jadi karena dunia saat ini sudah global ya, Suster ya, jadi tidak bersekat-sekat lagi ya. Jadi dimanapun rasanya kita tidak menjadi orang asing. Iya, jadi selain bahasa Inggris,
wajib juga belajar bahasa-bahasa Eropa lainnya ya. Iya, betul, Itu betul. mungkin suatu saran yang bisa Betul. kami berikan. Lalu ini nih, tadi sudah saya sebutkan tentang misionaris Klaris, tetapi kan sahabat Turisina juga ingin mengerti ya. Kita tadi Suster menyebutkan sejak tahun 1969 ya sudah ada di Indonesia. 60 tahun 69 di Surabaya. Madiun tahun 60 tiba di Madiun. Oh, jadi 1960 tiba di Madiun, itu para misionaris Klaris pertama menginjakkan kaki di Indonesia, dan di Surabaya tahun 1969. Ya, jadi baiknya kita dengarkan dulu kisah Suster Vero tentang misionaris Klaris itu sebenarnya seperti apa. Ya, kita ikuti lagi tayangan video berikut. Mari. Saat ini kita berada di rumah jenderal atau rumah pusat misionaris Klaris, bukan rumah induk ya, karena rumah induk adalah rumah pertama bagi tarekat kami ada di Meksiko, karena memang kami lahir di Meksiko tahun 1951 mendapat pengakuan resmi dari kepausan, jadi hak kepausan tarekat kami. Sekarang ini kami berada di 16 negara tersebar di benua, tentunya Amerika, ada di Argentina, ada di Costa Rica, ada di Meksiko, dan di United States. Lalu di Asia kami berada di Jepang, di Vietnam, Korea, Indonesia, dan India. Sedangkan untuk Afrika kami berada di Nigeria dan Sierra Leone. Lalu Eropa kami berada di, tentunya di sini Italia rumah jenderal kami, Rusia, Spanyol, Irlandia. Nah, Ekaristi adalah pusat hidup kami. Jadi disinilah pusat kegiatan kami, disinilah motor penggerak hidup kami. Kami memiliki spiritualitas ekaristik yang sangat nampak dari warisan pendiri kami. Juga di sini kita bisa melihat ada Bunda Maria Guadalupe. Kita temukan di seluruh rumah misionaris Klaris Bunda Maria Guadalupe sebagai pelindung utama tarekat kami. Bunda Maria Guadalupe yang menampakkan diri dan satu-satunya penampakan Bunda Maria yang meninggalkan bukti penampakannya yang terjadi di Meksiko. Lukisan Bunda Maria Guadalupe ini memiliki arti yang sangat signifikan bagi tarekat kami, karena pendiri kami, Beata Maria Ines, merasakan mendapat intuisi dari Bunda Maria Guadalupe saat dia mengikrarkan kaul pertama di kongregasi di Ordo Santa Clara, karena beliau sebelum mendirikan tarekat kami, beliau adalah suster dari Ordo Santa Clara, suster kontemplatif Santa Clara di Meksiko. Saat beliau mengucapkan kaul pertama, Bunda Maria memberikan intuisi kepada beliau bahwa beliau dipersiapkan oleh Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan untuk sebuah karya misi. Ketika itu beliau tidak mengerti maksudnya, dan tulisan itu kami temukan setelah beliau wafat. Jadi satu pengalaman rohani yang cukup mendalam yang bukan dimaksudkan oleh beliau untuk disebarluaskan, tetapi hanya disimpan untuk beliau. Dan itu pun kami temukan bukan karena beliau menyerahkan, tetapi kami temukan setelah beliau meninggal. Sebentar lagi saya akan mengajak Anda untuk mengenal makam Beata Maria Ines. Terima kasih. Nah, tadi sudah dijelaskan sekilas tentang misionaris Klaris yang ada di 16 negara. Suster Vero, saya tertarik itu pada tulisan di dinding tadi, kalau tidak salah, Oportet Illum Regnare, betul ya? Bacanya begitu ya? Itu Latin kan itu ya? Illum Regnare, Latin, bahasa Latin. Oke. Maknanya apa itu, Suster? Artinya bahwa urgen sekali, urgen itu apa ya? Jadinya penting sekali, atau sudah saatnya ya,
dia artinya Yesus meraja. Oke. Jadi Sebagai sudah penggerak saatnya. motor iman kita untuk mewartakan Kristus di mana saja kami berada. Oke. Itu maksudnya. Tadi Suster Vero menyebutkan bahwa memang induk ya, rumah induk pertama kali ada di Meksiko. Nah, kalau rumah generalat di kota Roma itu sejak kapan itu, Suster Vero? Tahun 1969. Jadi beberapa tahun sebelumnya suster-suster sudah mulai tahun 51 mendapatkan pengesahan, sekitar tahun 64 suster-suster pertama mulai menjajaki untuk memiliki komunitas di Roma. Sampai saatnya mempersiapkan dan akhirnya kami memiliki satu rumah kecil, bukan yang sekarang, ada rumah yang sudah bukan milik kita lagi. Tahun 69 kami pindah dari Meksiko ke Roma untuk memiliki arti yang lebih universal ya, sehingga kita bisa dekat dengan Vatikan, dekat dengan Paus, dan arti universalnya itu lebih terasa ketika ada di Roma ini tentunya. Oke. Kalau tidak salah berarti bersamaan dengan misionaris Klaris di Surabaya juga ya, Suster ya? Ya, karena saat itu memang pendiri sangat aktif ya. Masih hidup waktu itu pendiri. Terus begini, selalu disebutkan Bunda Maria Guadalupe itu menjadi pelindung dari kongregasi. Relasinya itu kurang lebih seperti apa ya, Suster ya, dengan misionaris Klaris itu? Kenapa kok dijadikan ibu pelindung? Ya, bukan karena misionaris Klaris, bukan hanya misionaris lahir di Meksiko, tetapi arti pentingnya karena itu tadi. Beata Maria Ines mendapatkan inspirasi untuk menjadi seorang misionaris, bahkan menjadi pendiri tarekat misionaris ketika beliau kaul pertama di Ordo Santa Clara. Dia mengatakan Bunda Maria, keluar kata-kata dari Bunda Maria, jika masuk dalam rencana Tuhan ya, jika masuk dalam rencana Tuhan atau rencana Allah akan mempergunakan engkau untuk karya-karya misionaris. Aku berjanji menemani dalam setiap langkahmu dengan memberikan pada bibirmu kata-kata yang dapat melembutkan hati banyak orang serta rahmat yang mereka butuhkan. Itu janjinya Bunda Maria kepada Beata Maria Ines. Jadi itu yang menyebabkan ada relasi istimewa ya, antara Bunda Maria Guadalupe dengan Beata Maria Ines tadi. Dan memang kehadiran Bunda Maria Guadalupe sangat kami rasakan ya. Mungkin publik atau sahabat Turisina sering mendengar, mungkin Suster Vero bisa mengisahkan sedikit apa yang terjadi sih sebenarnya dengan Bunda Maria Guadalupe itu, apakah masih diingat? Ya, tahun 1531 Bunda Maria sebetulnya namanya bukan Guadalupe, suatu nama yang sulit untuk diucapkan karena memakai bahasa, saya tidak ingat nama bahasanya orang Indian ya, karena orang Meksiko aktual itu adalah campuran antara Meksiko dan Indian. Artinya suku asli di daerah Meksiko, karena banyak juga suku di daerah Amerika Latin sebelum kedatangan Meksiko. Jadi tahun 1531 ketika bangsa Meksiko mengalami, dapat dikatakan, krisis identitas karena mulai lahirlah ras baru seperti orang-orang Meksiko saat ini. Dan Bunda Maria menampakkan diri dengan wajah serta semua yang melekat dalam badannya itu, bajunya itu adalah simbol-simbol yang signifikan bagi bangsa Indian. Wajahnya saja bukan wajahnya seperti orang Eropa atau orang Israel ya, tetapi ditemani seperti orang Meksiko yang cakep-cakep dan cantik-cantik ya. Seperti suster saya cantik-cantik. Orang Amerika Latin. Yang penting di sini adalah Bunda Maria memberikan bukti penampakannya. Itu satu-satunya penampakan Bunda Maria yang meninggalkan bukti, dan sampai sekarang kita masih bisa melihat dengan mata kita sendiri, kita bisa berada di depannya mengagumi apa yang Bunda Maria wariskan kepada kita. Nanti dengan bisa minta tolong dengan
turisina kita bersama-sama pergi ke Meksiko ya Mbak Tina ya. Iya, ya. Saya belum pernah, makanya mungkin kita buat program ziarah ke ke Meksiko ya, Suster ya. Nanti saya temani nanti. Asik. Tuh, ada janji dari Suster Vero menemani. Jadi sahabat Turisina, siap-siap kita akan ke Meksiko setelah pandemi. Oke, tadi sebelum mengakhiri, Suster menyatakan bahwa kita akan diajak mengenal ya, karena di dalam Kasita di Rumah Jenderal itu kan ada makam dari Beata Maria Ines. Kita lihat dulu tayangan tentang di mana kira-kira letak makam Beata Maria Ines di dalam rumah itu. Mari kita saksikan. Nah, sekarang kita akan menuju makam Beata Maria Ines yang kita temukan di bagian belakang dari kapel di mana tadi saya berada. Mari sekarang saya tunjukkan di mana makam Beata Maria Ines. Inilah makam dari Beata Maria Ines, dan di tempat ini pula Beata Maria Ines menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pertama-tama dimakamkan di pemakaman umum, kemudian 14 tahun kemudian kami mendapatkan izin dari pemerintah Italia untuk dibawa ke Rumah Jenderal, persis di mana dia menghembuskan nafas yang terakhir. Beliau adalah beata, tidak banyak beata yang mengenal tanah air kita Indonesia. Tetapi beliau pernah mengunjungi Indonesia 6 kali. Karena beliaulah yang mengirim para suster Meksiko pertama untuk bermisi di Indonesia pada tahun 1960. Nah, beliau inilah Beata Maria Ines. Dan tempat ini sering dikunjungi oleh para peziarah yang berasal dari misi-misi di mana kami berada, dari 15 negara yang kami berada. Mereka mengunjungi ke sini dan sekarang dalam proses kanonisasi untuk menjadi santa. Beliau mendapatkan gelar beata pada tahun 2012 berkat keutamaan hidup yang beliau capai, yang melalui satu proses penyelidikan yang panjang. Setelah itu juga melalui satu mukjizat yang terjadi pada seorang anak balita yang tenggelam, yang sudah dinyatakan secara klinis meninggal dan akhirnya dapat disembuhkan, dan saat ini berkembang tumbuh menjadi pemuda yang sehat. Nah, sekarang kami sedang menyelidiki beberapa kemungkinan mukjizat untuk bisa menghantar beliau di altar Tuhan menjadi santa. Baik, saya akan mengantar Anda semua kunjungan terakhir kita pada bagian yang lain dari rumah ini. Seperti saya katakan tadi bahwa kita berada di rumah pusat misionaris Claris. Jadi di rumah inilah Madre Jenderal, pemimpin umum kami, pertama pendiri kami, setelah itu Madre Teresa Botello, Madre Julia, dan terakhir kini adalah Madre Marta. Beliau keempat-empatnya ini pernah mengunjungi Indonesia. Jadi di rumah ini adalah komunitas pusat dari 15 negara di mana kami berada. Disinilah tinggal para anggota Dewan
umum yang membantu jenderal atau pemimpin umum kami untuk mendampingi para suster di seluruh dunia. Dan di sini saya juga merupakan salah satu asisten dari Madre Jenderal, maka saya berada di sini. Saya sendiri berasal dari Surabaya dan kini saya telah memasuki tahun ke-6 dari pelayanan ini dan sudah hampir selesai. Satu periode adalah 6 tahun untuk kami. Terima kasih. Nah, sudah tadi kita lihat. Kalau saya mengikuti video tadi, makam Beata Maria Ines itu ada menjadi satu dengan kapel ya, Suster ya. Jadi masuk lalu ada kapel, di belakang kapel itu ada makam beliau. Tadi Suster juga menyebutkan meninggal juga persis di situ ya, Suster ya. Tapi ada hal penting lainnya. Sebetulnya di bawah kapel itu ditemukan bekas basilik Santo Mikael, basilik tertua di Roma ini. Itu dibangun pada abad keempat, tetapi sudah tidak bisa lagi dikunjungi oleh umum. Jadi ketika kita membeli rumah ini, kita tidak tahu bahwa rumah kami persis di mana Beata meninggal, disitulah sebetulnya adalah bagian dari presbiterium, dapat dikatakan dari Basilik Santo Mikael. Jadi di bawah itu ada basiliknya. Karena tempat ini dulu dipakai oleh orang Romawi sejak abad pertengahan ya, dalam bahasa Indonesia medieval, abad pertengahan ya, itu dipakai sebagai tempat pemberhentian para peziarah yang datang dari bagian utara Italia. Maka dari rumah kami ini bisa melihat langsung kupula Santo Petrus. Jadi seakan-akan bisa, sudah kelihatan Roma dari tempat kami tinggal ini. Iya, luar biasa sekali ya. Tadi Suster Vero menyebutkan Ibu Maria Ines itu sudah 6 kali ternyata ke Indonesia ya. Mungkin sampai saat ini satu-satunya Beata yang sering ke Indonesia kali ya. Bisa jadi. Jadi ada misi khusus dengan Indonesia sepertinya. Iya. Yang menarik tentang Ibu Maria Ines ini sekarang saya sharing nih, saya gantian. Karena saya sudah pernah berdoa di depan makam beliau, ya. Waktu itu saya mendoakan satu keluarga secara khusus yang ingin memiliki anak. Nah, ternyata berhasil, Suster. Jadi saya sudah sempat juga berdoa kembali mengucapkan terima kasih. Ya. Banyak yang meminta dikaruniai anak dan banyak dikabulkan dengan perantaraan beliau. Tentu dikabulkan oleh Tuhan, tapi beliau berdoa bersama kita, gitu ya. Sebagai orang kudus. Jadi seperti aspek keibuannya itu terasa sekali ya. Jadi permintaan, kerinduan ingin menjadi seorang ibu. Jadi sahabat Tulisina, bila nanti suatu saat ke Roma lagi, kita harus sempatkan juga berkunjung dan berdoa di depan makam Beata Maria Ines. Itu sungguh luar biasa. Lalu pertanyaan saya begini, kan tadi diberi gelar Beata itu tahun 2012 ya, Suster ya. Betul, ya. Makamnya juga tadinya tidak di situ kan, kemudian dibawa ke situ. Sekarang sedang dalam proses kanonisasi. Untuk bisa menyelesaikan proses kanonisasi itu kurang lebih berapa lama itu, Suster? Tidak bisa ditentukan dengan waktu. Yang bisa ditentukan adalah adanya pengajuan beberapa praduga mujizat. Jadi tanpa intervensi medis misalnya ya, seseorang itu bisa sembuh misalnya. Artinya bukan dari intervensi manusia sesuatu itu terjadi. Nah sekarang suster yang menangani untuk proses beatifikasi, kanonisasi, kita punya satu suster yang bekerja dalam hal itu. Sekarang ini sedang berada di Amerika dan di Costa Rica, karena ada beberapa yang ingin kami ajukan untuk penyelidikan mana yang dianggap oleh Tata Suci, oleh Vatikan, yang bisa diakui sebagai satu mujizat dengan perantaraan Beata Maria Ines. Jadi untuk kanonisasi hanya dibutuhkan satu mujizat sebetulnya. Tetapi untuk beatifikasi itu dilihat dari seluruh kehidupan
pribadi itu apakah memiliki keutamaan hidup Kristiani secara herois. Oke, oke. Ya, jadi kita tambah wawasan juga ini soal beatifikasi dan kanonisasi. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa misionaris Klaris itu ada di 16 negara. Termasuk Italia maksudnya ya? Ya, mayoritas itu para suster misionaris itu dari negara mana? Mayoritas Meksiko kah atau bagaimana? Anggota mayoritas dari anggota adalah Meksiko tentunya ya, dari Meksiko. Tapi dari setiap negara di mana kita berada, kita ya memiliki suster yang berasal dari negara itu. Oke, totalnya ada berapa suster? Kalau ya kami sekitar 700 suster ya. Oh, 700 suster di 16 negara dunia, ya. Di seluruh dunia. Nah, ini tadi disebutkan bahwa yang dari Indonesia yang bermisi di Roma tinggal Suster Vero nih. Ya. Semoga ada lagi yang menemani saya. Iya, jadi semoga ada tambahan ya, suster ya, supaya Indonesia juga banyak panggilan. Iya, karena bagaimanapun juga kalau kita di negara asing ketemu dengan orang yang bisa satu bahasa itu kan lebih nyaman nanyanya, ya kan? Kalau lebih enak lah gitu ya, nggak suka, jadi lebih antusiasmenya lebih tinggi. Selanjutnya tadi disebutkan karya yang saat ini adalah di Rumah Generalat. Apakah ada karya lain di kota Roma ini? Kalau di Roma kita ada 2 komunitas. Di luar kota Roma masih di dalam Italia sendiri kita ada 3 komunitas lainnya yang bekerja kami di paroki. 2 di Reggio Emilia yang daerah sekarang ini daerah cukup merah dengan epidemi Reggio Emilia, kami 2 komunitas, lalu di dekat Tivoli kami 1 komunitas, dan di Roma ada 2 komunitas. Jadi di Roma ini 1 di Kasita, di Rumah General, dan 1 lagi di rumah penginapan itu ya, Iya, Cardinale Garampi. Iya, oke. Sahabat Turisina, yuk kita lihat dulu seperti apa sih karya misionaris Klaris yang ada di kota Roma yang disiapkan bagi para peziarah. Kita ikuti tayangan berikut ini. Halo, sekarang kami berada di Via Cardinale Garampi nomor 17. Ada apa sih di sini? Ini juga bagian dari komunitas para suster misionaris Klaris, tetapi bentuknya berbeda dari yang saya perkenalkan di Rumah Kasita. Coba sekarang kita akan masuk ke rumah ini. Oke. Kita menemukan situasi yang sama antara Rumah Kasita dengan Rumah Via Cardinale Garampi. Ini menunjukkan bahwa kami adalah satu keluarga yang sama, mewarisi spiritualitas dari Beata Maria Ines yang ada di sini, seperti yang di Kasita yang kita lihat di makamnya. Kami adalah anak-anak dari
Beata Maria Ines mewarisi kegembiraan beliau dan juga semangat yang selalu menerima dengan sukacita para peziarah di rumah ini. Sebentar lagi akan saya jelaskan untuk apa sih rumah ini dibangun, tujuannya apa, nanti akan saya jelaskan. Sekarang mari kita lihat di sini ada sudut yang mungkin tidak asing bagi kita yang di Indonesia. Kita lihat di sini ada sedikit sudut untuk menemukan keindahan Indonesia, apalagi mereka yang sudah lama tidak tinggal di Indonesia. Dengan memasuki ruangan ini seakan-akan ada di sebagian kecil Indonesia kita yang kita cintai. Nah, rumah ini adalah rumah untuk menerima para peziarah. Nah, para suster yang ada di depan saya itu dari berbagai negara, dari Meksiko, dari Nigeria, juga dari Costa Rica, ya. Mereka semua di sini bersama-sama membentuk satu komunitas yang dibentuk untuk menerima para peziarah yang ingin menggali iman di kota abadi ini. Jadi ini bukanlah sebuah hotel, tetapi ini adalah tradisi sehat dari gereja, rumah untuk menerima para peziarah supaya dapat menikmati ziarahnya di Roma dengan ketenangan, dan paling penting melalui rumah ini mereka juga bisa menerima kehadiran Tuhan. Ada satu suster yang Suster Mary, you can speak English. I cannot speak English. I cannot speak English like Sister Mary. Sister Mary adalah suster yang bertanggung jawab di rumah ini, yang selalu menerima dengan sukacita siapa saja yang hadir di rumah ini. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi sang pemilik rumah ini. Siapa dia? Kalau bukan Yesus. Inilah tempat pusat dari seluruh aktivitas, pusat dari hidup kita, Yesus yang selalu bertahta di dalam sakramen Maha Kudus. Saya akan mengajak Anda bersama-sama memberi salam dan menyembah Yesus. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus ada cinta kasih. Dalam Kristus ada cinta kasih. Dalam Kristus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Kristus ada cinta kasih. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Kristus kita bersaudara. Yesus yang ada dalam sakramen Maha Kudus, dialah sumber kekuatan bagi para suster untuk melayani para peziarah. Kalau Anda mendengar tadi ada nyanyian bahasa Indonesia, tidak satu pun dari suster itu yang orang Indonesia, hanya saya di sini orang Indonesia. Tetapi kita lihat merdunya para suster dan juga lafalisasinya luar biasa seperti orang Indonesia, bukan? Artinya bahwa mereka siap menerima kedatangan para saudara-saudari dari Indonesia. Dan kita lihat tidak ada satupun
karyawan selain suster di rumah ini. Semua kami kerjakan, dari membersihkan toilet, mempersiapkan segalanya. Rumah ini adalah karya dari para suster, datang dari tangan penuh kasih dari para suster. Terima kasih. Hello, brothers and sisters. I am Sister Emmanuel Oba from Nigeria. I am here on mission in Rome, and I'm really very happy doing the will of God here. As you can see, here in our house, we have the various displays of the Nigerians. These are the culture of the Nigerian. And above here, we have that of the Indonesia, the Korea, and the China. With joy and enthusiasm, I await your coming. Thank you all. Sekarang saya akan mengajak Anda turun satu lantai dari kapel yang tadi saya perlihatkan, dan sekarang kita menuju dining room, kita menuju ruang makan, karena rumah ini tidak hanya menyiapkan tempat untuk bermalam, tetapi juga menyiapkan makanan dan minuman yang dibutuhkan untuk kelompok. Ini dining room kami yang cukup untuk sekitar 50 orang ya. Bienvenidos a su casa, soy la hermana Jazmín, soy de México y siempre es un gusto recibirlos aquí con nosotros. Dia adalah Suster Yasmin yang menanti kedatangan Anda di rumah ini. Dia suster yang berasal dari Meksiko, tempat asal dari tarekat kami. Kalau Anda lihat di sana ada Bunda Maria Guadalupe, dialah ratu yang selalu kami bawa di mana kami membuka misi. Dia harus datang lebih dahulu karena dia adalah bintang penunjuk misi kami. Ini ada sudut kecil yang bisa melayani minuman yang dibutuhkan untuk para peziarah. Suster Marie Karen yang dari Meksiko yang dengan sukacita melayani dengan senyum yang menjadi karakteristik kami sebagai anak dari Beata Maria Ines. Kami latihan rohani supaya hidup kami memancarkan betapa baiknya Tuhan, memuji Tuhan tiada henti dengan senyum dan sukacita lahir dari hati yang penuh sukacita. Sekarang saya akan mengajak Anda berkeliling melihat ruang istirahat di mana Anda bisa beristirahat dengan tenang dan teduh di rumah ini. Ciao Sorana, come stai? Come stai? Bene, bene, grazie a Dio. Saya mau memperkenalkan Suster Ana bersama dengan Suster Mari. Mereka berdua adalah yang mengelola rumah ini. Ciao a tutti, benvenuti alla Villa Maria Ines. Vi aspettiamo presto qua, gioiosi perché potete fare un pellegrinaggio pieno di fede e speranza. Dia menunggu kedatangan Anda dan akan menerima dengan sukacita untuk bisa menemukan Tuhan di kota abadi Roma ini. Saya akan mengajak, ini ada Suster Cynthia dari Nigeria juga. You are welcome. Oke, di sini kita akan melihat bagaimana kondisi ruang tidur. Ini ada ruang tidur triple, ada 3 ruang tidur. Di sana bisa ada meja kecil untuk barang-barang Anda yang Anda butuhkan, dan setiap kamar dilengkapi dengan kamar mandi dan toilet di dalam ya. Oke, ini sangat bersih tempatnya. Yang membersihkan semua ini adalah karya para suster yang membersihkan ruangan dan semua rumah ini tanpa bantuan dari karyawan, karena ini merupakan sekali lagi kerasulan kami. Dan saya akan mengajak melihat kamar lain untuk 2 orang ataupun single. Mari saya ajak. Ini adalah ruang tidur dengan 2 bed ya, dengan 2 bed. Kondisinya kurang lebih sama dengan yang kita lihat tadi, sederhana tetapi bersih, dan kami mengusahakan untuk bisa sekali lagi menemukan keteduhan di rumah ini. Ini juga toilet di dalam seperti yang tadi.
Lalu juga ada ruang yang single ya, yang single untuk satu orang di sini. Ini ada ruang single untuk satu orang dan dilengkapi dengan satu poltrone kalau orang Italia bilang ya. Begitu. Selamat datang, kami menunggu. Sahabat Turisina, luar biasa kan? Di mana-mana kita selalu disapa dengan lagu, dengan sukacita, dengan penuh gembira. Itu sepertinya menjadi ciri-ciri dari para suster misionaris Klaris. Betul ya, suster ya? Suka menyanyi ya, suster? Iya. Suka menyanyi. Rasanya begitu ya, hampir di mana-mana kita warisan dari pendiri dan juga orang Meksiko sendiri kan penuh, kalau orang kita dibilang penuh akoliensa ya, penuh apa ya, kehangatan untuk menerima siapa Iya. kita jumpai. Jadi di mana-mana selalu pasti ada musik dan penyanyi, dan itu benar sahabat Turisina, kami pernah merasakan karena kami pernah satu grup tinggal di Villa Maria Ines, dan kami juga pada acara setelah makan malam itu kami menyanyi gitu. Jadi itu suatu kenangan yang tidak terlupakan ya. Kalau lagu Indonesia tadi apakah jadi bagian dari pembelajaran bahasa untuk para suster? Karena kami biasa mengenal lagu-lagu dari misi-misi yang kita di mana kami berada ya, untuk juga menanamkan semangat universalnya tarekat ini untuk menggalang persatuan dan juga fratellanza, no? Come si dice? Non lo so. Iya. Satu hal yang mungkin sahabat Turisina harus sedikit paham, suster, kan lokasinya jauh ya, berbeda dengan Kasita ya. Jadi kalau Kasita tadi apa istilahnya di Roma Utara, kemudian yang Villa Maria Ines, Via Cardinale Garampi 17 ya, suster ya. Itu tidak jauh dari Vatikan, betul ya, suster ya? Sebetulnya hanya 6 km ya dari Vatikan. Ya. Itu public transportnya itu biasanya naik apa, suster, dari situ Kalau untuk sampai dari Basilika Vatikan San Pietro? Dari rumah kami ke Vatikan atau dari Vatikan ke rumah kami nomor 49 hanya satu bis saja. Bis Nomor 49 diambilnya dari Via Crescenzio ya, dekat Vatikan di situ. Oh, dekat Nggak jauh situ ya. dari Vatikan. Jadi hanya dengan bis nomor berapa tadi, suster? 49. Oh, oke. Jadi 49 dengan turun di Pineta Sacchetti, tinggal nanti jalan 300 meter. Oke. Jadi sahabat Turisina, kalau suatu saat akan menginap di Villa Maria Ines, itu tidak jauh dari Basilika San Pietro, ya, dengan naik bus nomor 49 nanti bisa diajari oleh Suster Merilo yang kebetulan bertanggung jawab. Ya, di situ pasti ada penjelasan-penjelasan supaya bisa mengunjungi Roma dengan sukacita dan dengan kemudahan. Tadi suster menunjukkan semua itu adalah karya dari para suster misionaris ya, jadi termasuk mengelola rumah dan lain sebagainya, merawat, termasuk belanja memasak. dan lain sebagainya. Nah kalau masak itu menunya apa coba? Kalau kami mengikuti siapa yang datang ya. Oke. Ya kebanyakan sih kita menunya menu Itali ya, menu Itali. Karena biasanya para peziarah yang datang kan ingin juga mencicipi makanan Itali. Iya. Nah itu yang masak itu susternya tetap atau bergilir? Kalau untuk peziarah harus memiliki semacam surat izin ya, seperti izin dari pemerintah bahwa suster ini memiliki keahlian dan juga memiliki syarat-syaratnya. Iya. Tidak gampang kalau Indonesia siapa saja bisa masak ya. Masak. Ya, di Itali ini kalau urusan makan agak terlalu
ketat sekali ya. Oke, sudah hampir habis waktu kita ini ya. Saya masih punya satu pertanyaan lagi untuk Suster Vero dulu, yaitu sebagai misionaris di kota Roma ini, sebenarnya apa saja yang menjadi tugas-tugas utama Suster Vero selama bermisi di Roma ini? Saya berada di Roma, tetapi tugas saya itu di semua misi di mana kami berada, karena saya sebagai anggota Dewan Jenderal, saya juga sebagai prokurator misi. Oke. Artinya bahwa kami misi-misi apa yang dibutuhkan oleh misi dan segala seluk-beluknya untuk sampai dibicarakan di Roma, saya menjadi perpanjangan tangan dari pemimpin umum kami. Oh begitu ya, jadi lebih saya pada... juga sering berkunjung ke misi-misi di mana saya dibutuhkan, ya saya pergi ke sana. Oke. Begitu. Jadi lebih pada pengelolaan misi secara internasional begitu, Suster ya? Iya. Oke. Sahabat Turisina, pasti pada bertanya nih, bagaimana nih cara menghubungi tadi Villa Maria Ines? Jangan khawatir, nanti selesai tayangan, kita akan tayangkan alamat Villa Maria Ines, kemudian nomor telepon, nomor fax, alamat email, dan ada websitenya. Nah, untuk Suster Vero, karena kesibukan beliaunya, nanti akan ditayangkan alamat email. Jadi kalau sahabat Turisina ingin lebih kenal, lebih jauh dengan Suster Vero, khususnya mereka-mereka dari Surabaya juga ini. Kalau kangen-kangen, siapa tahu setelah pandemi selesai sempat pulang gitu kan, bisa diajak ngopi-ngopi. Ya, jadi nanti akan kami tayangkan alamat Villa Maria Ines, bagaimana menghubunginya. Kebetulan tadi Suster Merilo juga bisa berbahasa Inggris, jadi bisa email yang langsung ke Villa Maria Ines dalam bahasa Inggris, pasti akan dijawab oleh beliau. Sedangkan yang ragu ingin menggunakan bahasa Indonesia, masih ada Suster Vero, jadi silakan nanti mengirimkan email ke Suster Vero. Ya, oke, kita sudah di penghujung acara kita. Last but not least, yaitu kira-kira apa pesan-pesan dari Suster Vero kepada para sahabat Turisina yang mengikuti tayangan ini? Dalam masa pandemi ini, kita diberi kesempatan juga, diberi Tuhan kesempatan untuk juga menggali iman melalui media sosial seperti ini. Jadi apa yang ditayangkan oleh Mbak Tina melalui Turisina, ini bukan hanya seperti agen perjalanan ya, tetapi lebih pada untuk sarana untuk menguatkan iman kita. Gereja Katolik memiliki warisan iman yang begitu luas dan begitu kaya, terutama di pusat Katolisisme ini ya, di pusat di mana Roma ini ada Vatikan yang sangat erat dengan juga Roma, dengan sejarah dari Katolisisme sendiri. Jadi saya mengundang bagi yang memiliki kesempatan dan memiliki rezeki dari Tuhan, tidak akan kecewa, dan kita akan semakin dikuatkan iman kita ketika kita mengunjungi Roma sebagai kota abadi ini. Dan jangan lupa kontak kepada Mbak Tina. Biasanya kita ini orang Indonesia kalau keluar dari negara kita, bahasa apa ya? Karena Mbak Tina Indonesia Itali ya. Jadi sudah tidak asing lagi dengan Indonesia dan juga dengan Itali. Dan doa saya untuk Turisina, semoga Turisina selalu menjadi sarana perpanjangan Tuhan, sebagai sarana juga untuk kaum beriman memperoleh imannya, memperkuat imannya kembali. Amin, puji Tuhan. Iya, terima kasih Suster Vero yang sudah berkenan menyempatkan waktu membuat video-video sehingga kami semua menjadi lebih mengenal para suster misionaris Klaris dan karya-karyanya. Terima kasih juga Mbak Tina kesempatannya.
Dan tentu saja saya sebagai awam melihat bahwa sungguh luar biasa ya pesan dari bahasa tubuh yang ditampilkan para suster itu tadi ya. Saya merasa terkesan sekali, tampak selalu gembira, tampak selalu sukacita, selalu menyanyi, selalu memuji. Itu saya kira menjadi sarana yang cukup penting bagi kita untuk terus meneladani para suster misionaris Klaris ini ya. Jadi setelah tayangan ini kita lebih mudah tersenyum, lebih mudah ya, lebih Karena mudah nggak perlu saling beli, menyapa. senyum kan nggak perlu beli Mbak Tina, tapi perlu dibagikan. Oh iya, jadi itu adalah saya kira pesan paling penting dari acara kita saat ini, dan saya merasa melihat adalah apapun yang dilakukan itu bisa semua dilihat dari sudut pelayanan. Begitu ya, Suster Vero ya. Entah itu harus merawat rumah, masak dan lain sebagainya, itu nggak menjadi beban. Wah, itu bukan pekerjaan seorang misionaris harusnya. Justru itu menjadi bagian pekerjaan dari seorang misionaris. Jadi saya kira dua pesan penting itu yang saya tangkap pada acara tayangan ini. Sebelum kita mengakhiri, ada baiknya Suster Vero menutup bincang-bincang kita ini, diskusi dan berbagi kita ini dengan doa. Silakan Suster Vero. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kemudian kami bersyukur atas rahmat iman kepadamu, kepada Yesus Kristus Putramu, di mana kami memperoleh keselamatan di dalamnya. Kami juga bersyukur atas diri Paus kami, Paus Fransiskus dan para pemimpin gereja kami, yang selalu membimbing kami dalam satu kawanan. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk setiap kali menggali iman kami, terutama dari kota abadi ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah kepada kami kerinduan untuk selalu memperdalam iman kami, kerinduan untuk berbagi iman kami, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata, dengan pewartaan sukacita, dengan kemurahan hati, dan juga dengan kegesitan tangan untuk menolong siapa saja yang membutuhkan kehadiran kami. Dan kami juga mohon kepadamu ya Tuhan untuk semua orang yang memiliki hati untuk sesamanya. Berkatilah Mbak Tina, seluruh keluarganya dan juga Turisina, agar mereka menjadi perpanjangan tangan untuk membagi rahmat-Mu. Bunda Maria, Engkau selalu menyertai kami dengan kasih dan penyertaan kebundaan-Mu, terutama kepada kami para perempuan yang kemarin merayakan Hari Perempuan seluruh dunia. Bantulah kami para perempuan untuk menjadi perempuan yang bersahaja, tetapi sebagai perempuan yang kuat, perempuan yang tangguh dalam kesederhanaan dan cinta kepada Yesus Putramu. Jadikanlah kami juga penyalur dan pencinta kehidupan. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, kami mohon agar Engkau selalu menyertai siarah hidup kami sampai keabadian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Vero. Selamat melanjutkan misi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih para sahabat Turisina yang telah mengikuti tayangan kami ini. Sampai jumpa pada kunjungan ke tempat misi lainnya. Dadah. Dadah. Bye-bye. Bye-bye.